Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Cindra Atna. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita yang berjudul Train to Busan. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam kereta, di mana pada saat itu wabah virus zombie menyerang Korea. Apakah mereka bisa selamat dari wabah tersebut atau malah menjadi zombie? Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Film ini dimulai dengan beberapa orang menggunakan APD yang menyemprotkan cairan disinfektan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang marah karena disemprotkan cairan tersebut. Setelah itu mereka menjelaskan bahwa semua itu dilakukan karena ada kebocoran bahan kimia dari perusahaan biotek. Akhirnya setelah dibersihkan, pria tersebut pun melanjutkan perjalanannya. Namun dia tak sengaja menabrak seekor rusa. Lalu dia pun pergi sambil marah-marah. Rusa yang tabrak tadi itu secara tiba-tiba kini bangun lagi. Tiba-tiba mata rusa tersebut pun berubah menjadi sangat aneh. Setelah itu ada seorang pria bernama Sukwo. Dia merupakan manajer keuangan di sebuah perusahaan. Pada saat itu Sukwo dikejutkan dengan beberapa berita ikan mati di sebuah sungai. Setelah itu ia pun menerima telepon dari mantan istrinya dan mengatakan bahwa anaknya ingin pergi ke Busan untuk menemui ibunya itu sendirian. Sesampainya di rumah, ia pun langsung berbicara kepada anaknya. Pada saat itu anaknya ingin sekali pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Namun karena dia sibuk, dia hanya bisa mengantarkannya minggu depan. Namun setelah Sukwo melihat rekaman anaknya, dia pun berniat mengantarkan anaknya pagi-pagi agar pada saat siang hari dia bisa kembali bekerja. Nah, di sebuah stasiun kereta api, Sukwo dan anaknya pun datang dan menaiki kereta tersebut. Di mana pada saat itu terlihat seorang wanita yang bertingkah sangat aneh yang masuk ke dalam kereta tanpa diketahui security. Kereta pun berjalan. Di saat yang bersamaan, stasiun pun terjadi keributan. Saat berada di toilet, wanita tersebut pun merasa kesakitan dan mengikat kakinya yang terinfeksi agar tidak menyebar. Tiba-tiba ada seseorang penumpang yang menyadari ada orang aneh di toilet, langsung melaporkannya. Di saat yang bersamaan, Suan juga ingin pergi ke toilet. Saat pintu toilet tersebut dibuka, tiba-tiba isinya ada seorang pria yang sangat aneh. Lalu dia mengatakan bahwa semua orang telah mati. Melihat hal tersebut, Suan pun kaget dan menuju toilet berikutnya. Di sana dia bertemu seorang pria bernama Sangwa dan dia pun sedang menunggu istrinya yang di toilet, sehingga Suan pun disuruh untuk menuju toilet berikutnya. Sementara di lain sisi, Sukwo yang tertidur kini terbangun. Lalu ia menerima telepon dari temannya. Temannya itu mengatakan bahwa seluruh kota telah diserang. Lalu setelah itu dia pun pergi untuk mencari anaknya. Terlihat wanita yang ada di toilet tersebut mulai bertingkah sangat aneh. Saat pramugari ini melihatnya, dia pun berusaha untuk menolongnya. Tiba-tiba wanita tersebut berubah menjadi zombie dan akhirnya dia pun menyerang pramugari tersebut. Tiba-tiba setiap orang yang digigit zombie tersebut langsung berubah menjadi zombie juga, sampai zombie tersebut menyerang semua orang dan terjadilah keributan. Sukwo yang melihat keributan tersebut langsung bawa anaknya ke gerbong yang paling depan. Di lain sisi, Sangwa dan istri yang baru keluar dari toilet melihat orang yang digigit zombie. Mereka pun langsung berlari ke gerbong yang paling depan. Saat mereka hampir tiba nih, di sana malah Sukwo menutup pintunya. Namun beruntungnya mereka pun berhasil masuk dan menahan pintu tersebut. Kemudian Sukwo menyuruh Sangwa untuk melepaskan pintu tersebut karena dia sadar melihat zombie tersebut yang aktif saat melihat orang yang belum terinfeksi. Mendengar hal tersebut, istri Sangwa langsung menutup pintu tersebut menggunakan koran. Seketika zombie-zombie yang ada di sana pun menjadi tenang. Setelah itu Sangwa berniat untuk menghajar Sukwo karena dia menutup pintu tersebut. Perdebatan tersebut pun dihentikan oleh istrinya. Tak lama kemudian Sukwo pun mendapat telepon dari ibunya dan menyuruh dia untuk menjaga Suan. Dan ternyata sang ibu sudah terinfeksi virus zombie tersebut. Akhirnya setelah itu Sukwo pun hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian masinis mengatakan bahwa mereka tidak bisa berhenti di stasiun terdekat karena keadaannya sudah parah banget. Terlihat beberapa video yang ada di YouTube, suasana kota kini sangat mencekam. Di lain sisi, kereta pun terus berjalan dan direncanakan untuk berhenti di stasiun Daejeon. Kemudian Sukwo menghubungi salah satu temannya. Disinilah ia mendapatkan informasi bahwa para militer sudah mengkarantina kota Daejeon, sehingga orang yang berasal dari luar tidak bisa masuk begitu saja.
Mendengar hal tersebut, ia pun menyuruh temannya untuk menjemputnya dengan imbalan apapun yang temannya inginkan. Setelah itu temannya setuju dan menyuruhnya agar tidak keluar dari gerbang pertama dan harus menuju ke stasiun utara. Kereta pun sampai di stasiun Daejeon. Dan saat para penumpang mau turun, seorang pria bernama Yongsuk mengatakan kepada masinis bahwa kota Daejeon kini sedang dikarantina. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kereta menuju ke kota Busan. Mendengar hal tersebut, masinis pun langsung menyuruh para penumpang yang sudah turun pun naik lagi ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Di lain sisi, saat para penumpang keluar dari gerbang utama, Sukuo mengajak Suwon untuk keluar dari gerbang lain. Tapi ternyata pria aneh yang di awal tadi ingin ikut bersama Sukuo karena dia mendengar percakapan sebelumnya jika orang yang lewat gerbang utama akan dikarantina. Sontak saat mendengar hal tersebut, Suwon ingin mengajak orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun Sukuo melarangnya. Di sini Suwon pun sangat sedih karena Sukuo selama ini mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah mementingkan orang lain sehingga istrinya saja meninggalkannya. Tak lama kemudian ada seorang tentara datang dan pria aneh tersebut pun langsung menghampirinya. Tak hanya itu, Sukuo menyuruh Suwon tetap di sana. Sementara ia pergi menemui tentara tersebut. Di lain sisi, orang-orang yang menuju gerbang utama dikejutkan oleh para tentara yang berjaga karena tentara tersebut sudah berubah menjadi zombie, sehingga mereka semua pun berlari dengan sangat ketakutan. Sukuo yang sadar bahwa tempat itu kini sudah dipenuhi zombie langsung kembali untuk menyelamatkan Suwon. Untung saja Sanghwa dan istrinya berhasil menyelamatkan Suwon. Lalu saat pintu berhasil dikunci, tiba-tiba kaca tersebut pun pecah. Setelah itu para zombie pun langsung bertumpukan dan berhamburan kemana-mana. Di lain sisi, Jinhye menyuruh orang-orang untuk segera naik ke kereta karena kereta akan segera berangkat lagi. Sementara para zombie mulai berjatuhan dari atas. Hal tersebut pun menyebabkan Sung, Suwon dan nenek ini pun terpisah dari orang lain dan mereka bertiga masuk ke gerbong lain bersamaan dengan pria aneh tadi. Kemudian Yongsuk menyuruh pramugara mengatakan kepada masinis semua orang telah naik sehingga kereta pun siap berangkat. Sementara di lain sisi, Sungwoo dan Sakwa ketinggalan kereta tersebut sehingga mengejarnya. Setelah penuh perjuangan, mereka pun berhasil masuk ke kereta tersebut. Sementara mereka tadi yang terjebak di gerbong 13 bersembunyi di dalam toilet sambil menunggu bantuan. Dan pada saat itulah Sanghwa dikabari istrinya bahwa mereka saat ini berada di dalam toilet di gerbong nomor 13. Sementara Sanghwa kini berada di gerbong nomor 13. Di sini Yong mengatakan bahwa orang-orang lain kini berada di gerbong nomor 15 di belakang ruang pramugari. Dan setelah mendengar hal tersebut, mereka pun berencana untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu setelah itu mereka pun merobos para zombie untuk menuju gerbong nomor 15. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Mereka pun masuk ke gerbong nomor 10 dan melawan para zombie. Meskipun awalnya mereka kesulitan melawan para zombie, akan tetapi setelah kereta melewati terowongan, para zombie pun berhenti menyerang. Ternyata para zombie tidak bisa melihat saat suasana gelap, sehingga mereka pun dengan mudah bisa melewati gerbong nomor 10, nomor 11 dan juga nomor 12. Hingga akhirnya mereka pun bisa menemukan keluarganya di gerbong nomor 13. Dan mereka pun bersembunyi di toilet untuk menunggu terowongan berikutnya. Akan tetapi jumlah zombie yang berada di gerbong nomor 13 terlalu banyak. Setelah kereta memasuki terowongan, mereka pun melewati dengan cara merangkak di tempat penyimpanan tas. Namun sayangnya saat terowongan habis, Sukuo dan pria aneh tersebut masih terjebak di tengah-tengah gerbong. Tiba-tiba pria aneh tersebut tak sengaja menginjak sebuah kaleng minuman. Karena hal tersebut, para zombie pun langsung mengejar mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke gerbong 14, di sini Sanghwa mencoba untuk menahan pintu, sementara yang lain berusaha membuka pintu gerbong nomor 15. Pintu itu sangat susah sekali untuk dibuka karena orang-orang di dalam telah meninggalkannya dan tidak percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang belum terinfeksi. Tiba-tiba tangan Sanghwa pun tergigit oleh zombie. Dia pun mengorbankan dirinya agar orang lain bisa selamat. Saat yang lain berhasil masuk, nenek ini tidak sempat masuk sehingga dia pun menjadi korban zombie tersebut.
Sementara di gerbong nomor 15, suku yang sangat kesal pun langsung menghajar Yongsuk karena dia tidak membiarkan mereka semua masuk. Sementara itu Yongsuk menuduh mereka telah tergigit, sehingga mereka semua yang ada di sana pun menyuruh mereka untuk pergi ke ruangan pramugari. Tak lama kemudian di sana Jong yang merupakan anak nenek tadi berusaha untuk membuka pintu gerbong. Lalu tak lama kemudian pun semua orang yang berada di gerbong 15 pun dimakan oleh zombie, kecuali mereka yang diasingkan di ruangan pramugari. Tak lama kemudian Sukuo pun mendapatkan kabar bahwa wabah virus tersebut berasal dari perusahaan biotek tempatnya bekerja. Mendengar hal tersebut, Sukuo pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka. Tiba-tiba kereta pun berhenti karena jalurnya terhalang oleh kereta lain yang kecelakaan. Di sini masinis pun menyuruh orang-orang untuk mengikutinya karena ia ingin menggunakan kereta lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara Yongsuk yang selamat karena bersembunyi di toilet berhasil keluar setelah menjebak seorang pramugara. Kemudian secara tiba-tiba muncul sebuah gerbong kereta yang terbakar lalu menabrak kereta mereka. Sementara Yong dan Jihye yang mendengar hal tersebut langsung pergi karena mengira yang lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta tersebut. Tapi di sini ia malah ketemu dengan Yongsuk sehingga Jinhye tergigit zombie dan Yong pun juga digigit Jinhye yang telah terinfeksi virus zombie. Di sini Yongsuk sempat keluar dari kereta, tetapi dia dikejar oleh para zombie. Melihat hal tersebut, masinis pun ingin membantunya, namun didorong hingga mereka berdua pun telah dimakan zombie. Di sisi lain, Sukuo dan yang lainnya terperangkap di gerbong kereta. Di sana dipenuhi oleh para zombie. Di situ Sukuo berhasil keluar, namun tiba-tiba kereta tersebut pun bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup. Sementara itu kaca kereta yang sudah rentan pecah dan menyebabkan para zombie itu pun keluar dan menyerang mereka. Di luar dugaan, pria aneh ini pun mengorbankan dirinya bermaksud agar yang lain bisa selamat. Sementara Sukuo berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua. Di sini mereka pun langsung berlari mengejar kereta yang masih berjalan. Saat mereka akan masuki ruangan kemudi, datang Yongsuk yang sudah menjadi zombie. Di sini Sukuo pun tergigit oleh zombie saat ia ingin menyelamatkan Sung. Dan di saat terakhirnya, dia pun sempat memberitahu cara memberhentikan kereta tersebut. Tak hanya itu, dia pun langsung berpamitan kepada anaknya. Lalu Sukuo pun berubah menjadi zombie sambil menangis karena dia mengingat masa lalunya. Karena pada saat anaknya kecil, dia tidak pernah ada waktu buat anaknya. Dan setelah itu, dia pun langsung mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas kereta. Sementara kereta tersebut dihentikan setelah mereka melihat ada sebuah barikade. Lalu mereka berdua pun turun dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Meskipun pada awalnya para penjaga tentara mengira mereka zombie, tetapi saat mendengar suara menyanyi dan menangis, mereka semua pun sadar bahwa itu bukanlah zombie. Sehingga para tentara mengirim pasukan untuk menjemput mereka berdua. Dan film pun tamat. Makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share.